welcome to the Colorful Life of Ajeng. Di segmen ini adalah segmen tuh kan Kalau grogi santai aja lah, santai aja. nama segmennya apa? Gue jadi lupa. Pillow Talk. Oke, mulai. Oke. Dari awal. Take 2. Mulai. Welcome to the Colorful Life of Ajeng. Ini adalah namanya segmen Pillow Pillow Talk. Talk. Bener? Emang Pillow Talk itu apa? Nggak tahu. Apa Apaan coba? Sebelum ditanya gue nanya dulu. Oke, Pillow Talk adalah having serious conversation with young leaders, young influencers, or young entrepreneurs in comfort. Jadi ditemanin sama bantal. Wow. Oke, sebelum kita mulai, emang ada yang udah kenal nih sama kita-kita? Kayaknya enggak ya. Kayaknya belum deh. Oke, kalau Ajeng perkenalan dulu. Panggilan Ajeng. Biasa dipanggil Ajeng, nama lengkap Rahajeng Dian Kurniasari, sekarang kerja di BFI Finance. Oke. Dan gue sendiri Al Furkan, biasanya sih dipanggil Furkan ya Jeng ya. Kalau di kantor. Enggak sih. Masa ya, jadi kebetulan sama saya juga kerja di BFI Finance. Oke, nah ini adalah segmen Pillow Talk untuk young leaders. Jadi di sebelah saya ini adalah salah satu yang leadernya BFI Finance. Oke, jadi Bang Ucan kan jadi keceplosan buat Jangan nama Furkan. Jangan Oke. dirubah. Bang Furkan ini sekarang Oke. udah menjabat di posisi ini. Boleh dijelasin dulu posisinya apa dan udah berapa lama? Kalau di posisi yang sekarang itu kebetulan posisinya technical sales and process head, dan kebetulan kita kan baru vertikalisasi itu kurang lebih dari Januari kalau nggak salah. Itu vertikalisasi. Vertikalisasi pokoknya bahasanya intinya karena ada restrukturisasi OCAP di head office per Januari kemarin, saya menjabat di technical sales and process. Dan kalau secara gambaran kerjaan sebenarnya Jeng, itu lebih kayak gue tuh harus mikirin bagaimana caranya sales kita atau marketing kita di cabang itu bisa berjualan, bisa tersupport baik secara tools dan jelas dalam hal dia pengen capai itu apa aja sih yang harus dia capai, dan indikatornya gue tuh harus nentuin. Itu salah satu sih bagian dari pekerjaan di unit gue. Nah sekarang nih sebelum ini kan sekarang kita di head office tuh, kita kan sama-sama kerja di head office. Ya. Sebelum di head office, abang pernah di cabang dong? Pernah. Ceritain dong dulu tuh di cabang tuh awal pertama masuk BFI kerja sebagai apa, terus kayak gimana, kayak kisah sedih senengnya kayak gimana. Nah habis itu sampai ke abang kerja di sini kira-kira berapa lama? Pertama join di BFI itu 2014 dan bulan Juni, kurang lebih 5 tahun, hampir 6 tahun lah ya, hampir 6 tahun kurang lebih. Lama ya? Dan dulu tuh ceritanya ikut program MT di BFI. Nah karena ya namanya juga MT ya, jadi harus bersiap untuk ditempatkan di mana saja. Itu risikonya dulu tuh. Jadi satu waktu akhirnya ditempatkan di Samarinda dahulu kala ya. Di Samarinda itu kurang lebih 1 tahunan kalau nggak salah. Dan kemudian sempat dipindah lagi ke Tenggarong, itu masih dekatan. Kalau Tenggarong nggak tahu nggak? Tenggarong mungkin bahasanya lebih terkenalnya Mitra Kukar kali ya, Kutai Kartanegara atau masih nggak tahu. pokoknya Kalimantan Timur sana lah ya. Dan jadi pindah ke head office itu 2016 kalau nggak salah, 2016 pertengahan. Ya itu juga karena memang ada beberapa hal yang pengen dicapai sih, kayak salah satunya pengen kuliah. Jadi mau lanjutin kuliah lagi, akhirnya berpindahlah ke head office. Gimana caranya bisa pindah ke head office? Itu ceritanya panjang lagi tuh Jeng. Kan kalau untuk kita mau pindah ke head office ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh dari pihak kantor pusat atau pihak dari kantor area nih terutama. Karena kan pertama penggantinya udah ada belum kalau kita mau pindah. Terus yang kedua
dari head office-nya sendiri sebenarnya emang ada posisi kosong gitu kan, itu juga harus memang kebetulannya sangat beruntung. Di 2016 itu punya goals untuk pengen kuliah lagi. Dan ditambah ternyata memang ada posisi kosong di head office. Jadi memang kebetulan ya. Betul, kebetulan. Ya awalnya sih sebenarnya belum ada kepikiran untuk ke head office, tapi di awal-awal tahun itu sempat ada tawaran sih dari kantor pusat untuk mau nggak pindah ke sini. Ya sebenarnya mau, cuman karena ada beberapa hal yang pengen dicapai dulu di awal tahunnya di 2016 tersebut, jadi akhirnya ya udah putusin belum dulu. Cuman karena di pertengahan akhirnya kepikiran, kok pengen ya? Gua harus kuliah di tahun ini. Akhirnya ya udah, mumpung penawarannya masih ada nggak gitu, akhirnya cari info juga ke kantor pusat. Dan dulu, akhirnya pindah. Nah di pekerjaan yang sekarang sebenarnya menurut Bang Furkan ini udah sesuai sama passion nggak sih? Dan kalau boleh dijelasin sebenarnya passionnya apa? Kalau kita ngomong passion ya, gue jujur kalau gue pribadi ngelihat passion itu kan kayak lu seberapa nyaman sih dengan lu punya pekerjaan, lu seberapa minat sih dengan lu punya pekerjaan. Tapi kalau dari gue sendiri, minat atau nyamannya lu bekerja itu lu sendiri yang nyiptain, Jam. Karena dari awal gue nggak pernah kepikiran buat jadi marketing, nggak pernah kepikiran di kantor pusat, nggak ada sama sekali. Lulus mau marketing tuh nggak ada cerita di mana-mana, nggak ada yang punya cita-cita pengen jadi marketing. Nggak ada. Keluar mau sebar flyer. Di mana-mana lu kalau tanya ke anak kecil barangkali aku pengennya jadi dokter, jadi polisi, guru, gitu ya. Nah jadi ya udah akhirnya ceritanya ini lingkungan kerja pertama, gabung di perusahaan BFI dan syukurnya udah 6 tahun ya. Bulan Juni ini kurang lebih udah 6 tahun tuh gue di BFI. Ngeri banget. Nggak berasa sih, Jel. Karena ya itu tadi ngomongin passion, itu kita sendiri tuh yang ciptain. Lu seberapa besar cinta dengan pekerjaan lu seberapa nyaman sama pekerjaan lu. Jadi sebenarnya bisa jadi juga kebawa ya, nggak harus yang kayak dari kita misalnya lulus kuliah kepikiran kayak gue passionnya sebenarnya musik dan lain-lain. Tapi begitu kita nyampe di tempat ini, di tempat kerja, ternyata cocok juga. Betul. Oke, jadi mengikuti lah ya. Nah sebenarnya selain passion juga, menurut Bang Furkan nih bakatnya apa? Kalau bakat sebenarnya bakat nih hampir mirip-mirip kayak hobi nggak sih, Jang? Kalau gue mikirnya bakat itu kayak sehari-hari gue tuh ahli di bidang apa sih, benar nggak? Kalau hobi tuh kayaknya kesukaan, misalnya kamera dan lain-lain. Kalau bakat itu misalnya nih, bakat tuh kalau orang ini punya bakat nyanyi, dia itu belajar nyanyi itu jauh lebih cepat daripada orang yang nggak bakat. Atau bakat angka nih. Gue pura-pura nggak paham aja dah, biar lama durasinya maksudnya. Jadi sebenarnya gini, kalau bakat dari dulu tuh gue hobi ngeband, terutama main bass sih kebetulan. Gue bass player. Dan ya itu tadi karena memang ya sebenarnya bakat akhirnya nyerempet ke hobi juga karena itu jadi hal kesukaan. Ya sampai sekarang sih kalau ditanya masih ngeband nggak? Masih, cuman nggak seaktif dulu zamannya gitu. Nggak yang sampai dulu tuh waktu zaman kuliah. Jadi keliling-keliling ke beberapa panggung, beberapa tempat. Beneran artis kalau itu mah. Dulu artis Padang. Gitu sih, itu cerita lama. Kalau sekarang mau udah jarang sih. Kepikiran nggak sih pengen kayak gue mau keluar lah dari sini ngeband aja? Itu nggak pernah sih, Jen. Karena memang kalau kita ngomongin ngeband ya karena juga kebetulan ngeband itu kan temen-temen harus ada temennya dong, nggak mungkin sendirian kan, nggak mungkin lu main sendirian, nyanyi sendirian, gitar, ngedrum gitu ya. Akhirnya ya udah karena teman gue semua di Padang, gue harus merantau. Ya gue belum kepikiran, sampai sekarang gue juga nggak kepikiran. Jadi kalau misalnya mau gitar dan nyanyi dan lain-lain ya itu buat hobi-hobi aja, buat selingan. Kalau misalnya stres gitu ya. Iya betul. Paling tepat waktunya bergitar sendirian, nyanyi sendiri. Yang lain meditasi, kalau orang yang bakat musik tuh gitu ya. Iya bener. Mengeluarkan stres tuh pakai musik. Kita lanjutin ke sesi yang kedua. Nah ini kan tadi kita udah tahu nih abang tuh kayak passionnya tuh kayak gimana, bakat-bakatnya di musik, terus dari cabang pindah ke head office. Sekarang ke pertanyaan yang lebih mendalam lagi. Sebenarnya what is your goal in life and how do you pursue it? Goals, oke.
Oke, menarik sih Jeng pertanyaannya. Ya kalau goals ya ibaratnya kayak kita lagi nonton pertandingan bola gitu ya. Kalau nggak jelas skornya, nggak jelas waktunya sampai kapan juga kayaknya itu sia-sia ya nontonnya. Jadi kalau gue sih gue kepikiran gini Jeng. Sebenarnya tuh gue udah ngelompokin ada namanya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan jangka pendek, jangka menengah tuh beberapa udah dan sih ya contoh katakanlah kayak plan gue untuk kuliah, lanjutin kuliah, syukurnya selesai tepat waktu juga ya, nggak pakai ekstra ada gitu. Terus selanjutnya untuk jangka panjang ya, jangka menengah, jangka panjang nih. Jangka menengah itu sebenarnya ya tentu siapa sih yang nggak mau merit ya. Itu masih dalam proses, oke. Kode, oke. Tapi belum waktu dekat kok, belum. Belum. Okay. Siapa tahu, halo Mbak, dia katanya bentar lagi yuk, mau nggak ya? Oke, itu jangka menengah. Dan sebenarnya ada lagi jangka panjang. Jangka panjang itu gue pengen jadi pengusaha. Oke. Ya, sekarang kan karyawan nih. Gue pengen jadi pengusaha. Kalau secara target umur sih barangkali 40 tahunan. Gue pengen pensiun, itu kayak cita-cita yang pengen tercapai ya. Nah umur 40 tahunan tuh pengen usaha gue sebenarnya gue pengen punya toko emas. Kenapa harus emas? Kenapa harus emas? Kan gila nggak kalau misalnya ini kita punya toko habis itu dirampas semuanya. Itu rugi berapa juta, berapa miliar? Ya sebenarnya sama sih. Sekarang usaha apa sih yang nggak ada resiko ya? Iya benar sih. Benar ya. Cuma kalau dibanding sama makanan? Oh ya mungkin karena modalnya lebih lebih dikit. Ya makanya tentu perlu prepare yang lebih clear, terus persiapan yang dalam hal dalam hal manage resiko usahanya itu juga udah coba kita pertimbangin sih Jeng. Cuman itu tadi namanya juga goals. Ya nggak, goals dulu, mimpi dulu nih, mimpi dulu yang penting gitu. Oke, pokoknya yang penting kan jangka panjang kayak gitu ya. Ya betul. Nah menurut abang nih, goalnya abang itu tuh asalnya dari mana sih? Goals pengen jadi pengusaha ya? Ya sebenarnya gini sih, waktu kecil. Nah ini hobi atau cita-cita waktu kecil nih. Dulu tuh kan pengen bermimpi. Kalau orang pada hobinya atau pada cita-citanya pengen jadi dokter, pengen jadi polisi gitu ya. Gue sih dari kecil tuh entah kenapa kayaknya udah kok kayaknya umum banget ya cita-cita itu ya. Kecil loh udah mikir begitu. Gitu dong. Banyak orang sama semua gitu ya. Akhirnya gue kepikiran pengen jadi pengusaha. Nah awalnya pengusaha dulu dari kecil, waktu umur kelas 1 apa 2 SD gitu. Gue udah kepikiran tuh gue pengen jadi pengusaha. Nah cuman kan dalam hal pengen capai itu kan banyak hal kan, ya termasuk sekarang bekerja di BFI tentunya. Terus kenapa kepikiran jadi pengusaha? Ya karena itu tadi gue udah jelasin sesimpel itu sebenarnya Jen. Cuman kesini-sininya juga ternyata bener ya, namanya pekerjaan ya, mau kerja apapun lu akan lebih nyaman jika lu sendiri yang punya. Jadi kita adalah bos kita sendiri. Ya, itu yang paling enak kayak gitu. Betul. Jadi sesimpel itu Jeng sebenarnya. Tapi kok bisa ya dari kelas 1 SD gitu? Maksudnya bayangin kalau Ajeng dulu kelas 1 SD pengennya apa? Pengennya penghapus, Barbie kayak gitu. Memang beda. Ya kan dulu cita-citanya jadi apa? Jadi princess kayak gitu dulu anak-anak kelas 1 SD itu umumnya kayak gitu. Nih Bang Furkan memang paling beda. Oke. Nah, sekarang idol abang itu siapa? Yang nggak blood related ya, bukan keluarga. Oke. Sosok orang yang abang kagumin. Menginspirasi. Ya. Sebenarnya sih kalau di kantor tentu aja bos besar kita. Oke, bisa disebutin? Bisa disebutin? Silahkan disebutkan. Pak Sutadi, ya, itu kebetulan direktur bisnisnya BFI Finance. Dan ya siapa sih orang di BFI yang kerja yang nggak kenal Pak Sutadi, pastinya itu pertama. Terus yang kedua, siapa yang nggak tahu karismatiknya dia? Iya benar, apalagi kalau perempuan ngeliat Pak Sutadi lewat tuh. Betul ya. Ya jadi kalau idol sih di kantor Pak Sutadi tentunya, ya. Gitu sih. Selain idola nih, sebenarnya yang bisa bikin abang tuh sampai karir secepat ini, pengen kuliah, ada nggak sih sesosok orang yang mempengaruhi abang untuk pengen hal-hal itu? Kalau orang yang paling berpengaruh sudah pasti orang tua sih Jen. Sudah pasti ya, karena ya siapa lagi, karena gue belum punya istri gitu ya tentunya ya. Tentu orang tua, karena sebenarnya juga
orang tua sih sebenarnya dari waktu gua kecil juga nggak ada yang maksa gua harus seberapa sukses ya, Jem. Cuman orang tua tuh selalu ngomong bagaimana caranya gua bisa sesegera mungkin, itu nggak mempersulit, maksudnya gue tuh bisa jadi orang yang bermanfaat buat lingkungan gue. Intinya itu. Gue selalu dididik seperti itu gitu. Terus gue juga selalu dididik untuk bagaimana supaya gue itu nggak bisa apa namanya, bisa punya banyak kenalan. Gue dituntut dari dulu tuh ya. Gue tuh harus menuntut gue untuk ya? lu harus punya networking. Gimana caranya biar kita tuh bisa ya intinya banyak teman. Jadi gue harus punya banyak teman. Ya, dan sehingga menurut gue itu juga sih yang mempengaruhi gue, akhirnya dengan sendiri kebentuk lah ini si Furkan yang sekarang. Oke, pantesan ya banyak temen. Terus berarti dulu pas zaman kuliah tuh suka nongkrong gitu nggak? Atau dari dulu? Ya itu udah bagian sih. Udah bagian. Siapa tahu dari bagian dulu habit banget tuh kayaknya tuh. Nongkrong gitu, jangan-jangan kutu buku. Oh enggak juga, gue juga nggak kutu buku banget. Jadi benar-benar harus punya teman banyak sih. Itu dan sih. Sampai sekarang juga kayak sampai gitu. Sekarang dilakukan. Oh iya, ini kan abang cita-cita tentang pengalaman abang jadi leader nih. Ya. Pengalaman yang paling memalukan selama ini abang jadi leader dari cabang maupun di sini. Pengalaman yang paling memalukan. Kalau di cabang, kalau cerita di cabang pernah sih, kayaknya gue pernah telat ya. Jadi sebelumnya awal join di bergabung di cabang, itu selalu paling gak suka tuh sama yang terlambat. Oke. Ya, paling gak suka tuh kalau ada timnya yang telat. Timnya nih, gimana mau cari ini ya, gimana mau cari target kalau misalnya datang aja. Disiplin waktunya. Iya benar-benar. Nggak taunya habis ngomong, terus 3 hari kemudian ketiduran. Kan malu banget ya. Itu malu sih, kayak aduh. Nggak punya. Kayak lu udah ngomong, udah tegas banget, udah keren banget kan. Iya benar, tapi abis itu malah ngelakuin sendiri. Iya benar. Ya intinya. Tapi abis itu minta maaf nggak? Minta maaf dong pasti. Intinya lu leader itu bukan berarti lu sempurna. Gitu. Oh iya sih benar juga. Gitu ya. Oke. Bang, sebelum pertanyaan selanjutnya, sebenarnya kan dari tadi kita ngomong nih si Bang Furkan ini yang leader. Emang sekarang umurnya berapa sih? Nah, coba tebak dulu dong. Ajeng udah tahu sih. Oh, Ajeng udah tahu ya. Kasihan yang nonton nggak tahu. Iya bilangnya yang leader ya dari awal, tapi nggak kenalin umur. Tapi umurnya berapa sih? Gue itu kelahiran 92. Mas, nggak bohong. Beneran? Nggak bohong. Enggak. Gue 95 deh. Serius itu gue udah jujur. Gue kelahiran 92, berarti kurang lebih umur gue 27 atau 28 dong. Emang ulang tahunnya kapan? Januari. Sekarang berarti 28. Ya. Bohong. Jadi ternyata gue lebih muda dari lu dong. Iya, lebih muda. Serius? Bagus deh ya kalau gitu ya. Tapi mukanya? Enggak juga, enggak jamin sih. Oke. Bener ya. Bener. Berarti bener kan? Aduh, emang nih. Oke, kita lanjut. Berarti umur gue berapa? Hah? Berarti umur gue berapa? 27. Gila. Jadi gue masih muda. Jadi bulan ini banget saya lebih tua daripada Bang Furkan ini. Jadi jangan pikir ya tampak depan gitu ya. Itu jadi ini jangan ngejudge dari covernya ya. Ternyata jadi sadar dong kalau muka tua. Sadar karena ini sebenarnya bagian dari settingan. Oke. Biasanya kan orang pacaran settingan ya. Ini muka dan umur di setting gila ya. Ya sebenarnya ada alasan sih. Mungkin nanti deh gue cerita. Di balik layar. Oke. Ada alasan. Oke, lanjut dulu. Susah senengnya jadi yang leader. Maksudnya yang leader kan pasti ada berada di situasi dimana abang punya tim yang lebih tua. Nah itu gimana tuh? Menyambung yang tadi. Jadi sebenarnya ini muka ditua-tuain gara-gara apa? Gara-gara ya kalau gue cerita dulu pertama banget gue ke cabang tuh ya. Bayangin anak umur 21 atau 22 gitu. Gue lupa 2014 itu kisaran segitulah ya. Terus kemudian gue harus pergi ke cabang yang mana di sana ada tim staff gitu ya, staff marketing, staff sales. Rata-rata umurnya di atas 35. Dan bekerja di Bevi itu dari cabang itu dibuka. Cabang itu dibuka 2004-an something kalau nggak salah. Jadi udah sangat senior, lebih tua, dan terus kita harus manage atau nge-lead itu tim. Jadi abang harus manage orang-orang yang 10 tahun lebih tua daripada abang. Kurang lebih begitu. Nah, jadi sebenarnya itu bagian dari settingan yang tadi gue bilang. Ya, gue harus membangun image leader
dimana ya tujuannya buat leadership sih sebenarnya. Oke. Ya, salah satunya dari penampakan fisik tentunya. Oke, jadi itu tuh kayak Ya, bawaan ya. Itu salah satu strategi gua. Tapi bisa dibilang nggak sih kalau ini Anjung belum pernah lihat abang yang dulu ya. Oke. Tapi kira-kira pas jadi leader memang jauh lebih itu nggak sih kayak jadi apa ya, jadi kebawa mukanya? Atau Mungkin memang udah bisa dari jadi. dulu? Kalau sebenarnya enggak, aku dulu nggak gini sih. Lu parah banget. Jadi ya benar, jadi karena karakter sebenarnya nggak ada hubungannya sih sama muka. Cuman dari cara lu bersikap, dari cara lu bertindak itu akhirnya jadi terbentuk sendiri tuh lu punya karakter baru ketika lu udah jadi leader. Jadi begitu abang menjabat ya mau nggak mau abang harus kelihatan lebih dewasa. Yes. Daripada orang-orang yang lebih Yes, tua itu ke betul. bawah sampai sekarang. Betul sekali. Oke. Ya nggak tahu sih, harusnya nggak ada korelasi sama muka sih ya. Iya, tapi ya. Ya tapi paling enggak kalau gue pengen terlihat muda tuh gue tinggal cukur brewok gua. Tetap aja sih. Tetap aja tua ya. Kita lanjut dulu. Oke. Kita lanjut Oke. dulu. Nah, mungkin ya dari teman-teman yang nge-view ini Ya. itu sebenarnya teman-teman yang juga penasaran. Gue pengen jadi young leader, gimana sih caranya? Nah, abang ada saran-saran nggak? Oke, jadi sebenarnya kan kalau namanya leader, ya, gue selalu punya semacam apa ya, kayak gue punya mindset sendiri sih. Kan Oke. leader dan bos itu hal yang berbeda tentunya. Oke, Menurut ya. gue, ya, Oke. leader dan bos itu hal yang berbeda karena punya tugas tanggung jawab beda banget nih. Yes, betul. Ya katakanlah bos itu udah semacam kayak manajer deh. Oke. Ya kalau leader itu nggak cuman lu mikirin goalsnya doang, tapi lu juga harus mikirin tim lu gitu. Oke. Nah jadi gini, gue tuh selalu punya mindset gini, manage-nya pakai otak, Mm-mm. manage by head, Mm-mm. dan lead by heart. Mantap. Oke, siap. Keren ya? Oke. Ini gue susah banget mikirnya kemarin. Lulu. Gue jawab apa? Lulu. Gimana Ya, tuh? jadi gimana caranya? Ketika lu ketika lu memposisikan lu sebagai tim ya, Iya. artinya kan gua join di BFI nggak serta merta atau jadi leader dong. Oke, Pasti ada ada prosesnya. proses, ada tahapannya. Gue jadi staff, gua kemudian proses untuk level officer, kemudian officer menjadi head. Sebenarnya sih ya yang perlu kita ketahui zaman sekarang, kalau lu punya tim, tergantung nih tim lu tua apa muda gitu. Kalau misalnya kayak Ajeng Nah, nih, kayak milenial, katakanlah kita kurang lebih umurnya nggak gap banyak ya, Oke. milenial itu pengen kerjanya tuh barengan. Jadi cara manage tuh harus berbeda antara. Jadi itu yang tadi gue bilang, manage-nya pakai otak dulu nih. Gue harus tahu gimana caranya manage orang seumuran Ajeng dan bagaimana manage orang yang dengan yang punya Jauh umur lebih jauh terpaut dari berumur, gua. oke. Nah kalau ngomongin lead, ya kalau ngomongin lead itu kan kayak lu sebagai leader, bagaimana caranya lu memberi contoh yang baik, bagaimana caranya lu menginisiatif sesuatu sehingga, atau bagaimana caranya apa yang pengen gua capai itu menjadi cita-cita tim, atau apa yang gua harus menyalurkan dong, Iya, ya. Gua harus itu menyalurkan menginspirasi kayak ya. ini loh yang pengen kita capai dan ini adalah cita-cita kita bersama. Oke, jadi bukan kayak lu ngeprint, Enggak, lu bikin nggak ini, bisa. lu bikin itu nggak bisa Nggak ya. bisa. Itu manajer atau bos punya itu kerja. manajer atau bos, jadi cuman delegasi aja. Yes. Itu namanya bos. Nah, Ya. kalau Bang Furkan ini Yes. sebagai leader benar-benar menginspirasi, mencontohkan. Bener. Jadi kalau gue pengen nih bawahan gue itu inisiatif, berarti Bang Uca mencontohkan ini Yap. loh kalau misalnya mau Yap. melakukan Jadi inisiasi. kalau ditanya sebenarnya apa sih sekiat-kiatnya buat jadi leader gitu ya? Ya semua orang juga sebenarnya tanpa disadari udah jadi leader, tapi leader dari dirinya sendiri. Nah tinggal gimana caranya untuk lu punya apa yang lu pengen capai, itu semua juga pada paham dan semua mengikuti gitu. Oke, intinya jadilah orang yang inspiratif. Yes. Dan sebelum jadi leader kita juga harus bisa ngelit diri kita sendiri. Yap, betul. Oke. Sip. Kita gitu. Ih, gila. Nah, ini adalah akhir dari Pilotalk hari Akhirnya. ini bersama Bang Furkan, Young Leader BFI Finance. Terima Yes. kasih banyak Bang Furkan Makasih sudah banyak. meluangkan waktu untuk hari ini. Semoga teman-teman yang nonton video ini mendapatkan faedahnya. Oke. Jangan sampean faedah aja. Faedah lah ya harusnya. Insya Allah. So, jangan lupa like, thumbs up, and subscribe. Bye. Yeay. Cut, habis. Yeay. Kondisi yang sedilematis itu. Gak menjawab pertanyaan. Bodoh amat. Emang Makanya gitu gue tetap sih. pilihnya yang pertama. Oh ya udah deh, gak mau cerita nggak apa-apa. Itu pertanyaan jebakan gue tahu. Pantesan Tidak ya. terjebak. Jadi orang pintar tuh emang susah dijebak, guys. Pantesan. Jadi kalian harus lebih pintar lagi kalau misalnya mau jebak teman-teman kalian.
Iya bener ya. Bunga. Bunga itu Mawar. Nadia. Nadia itu gak kenal siapa. Siapa itu Nadia? Gak ada ya? Oh, gak ada. Bukannya di friendzone ya? Enggak, gue gak kenal dia siapa. Sumpah. Gagal lagi untuk Oke. kedua kalinya. Nggak apa-apa. Ya udahlah. Sumpah ini receh banget tau. Terus lu ketawa banget gitu ya, seneng banget. Tapi nggak kena.